Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Jovan Febriantoko, SEAKM ACCCA, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Priadi dari kelas 2AD, nomor absen 01, NPM 062030500162. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang persediaan. Baiklah, materi yang pertama yaitu isu-isu persediaan. Persediaan merupakan item aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Investasi dalam persediaan seringkali menjadi aset lancar terbesar dari perusahaan dagang dan manufaktur. Contoh dari perusahaan dagang itu yaitu Carrefour contohnya, biasanya membeli barang dagangan dalam bentuk yang siap untuk dijual. Carrefour melaporkan biaya dari unit yang tidak terjual sebagai persediaan barang dagang. Nah, kalau perusahaan manufaktur yaitu memproduksi barang untuk dijual ke perusahaan dagang. Banyak bisnis terbesar perusahaan manufaktur seperti Toyota Motor dan Nokia. Meskipun barang yang diproduksi berbeda, produsennya biasanya memiliki 3 akun persediaan. Materi yang kedua yaitu arus biaya persediaan. Perusahaan yang menjual atau memproduksi barang melaporkan persediaan dan beban pokok penjualan setiap akhir periode akuntansi. Untuk menentukan jumlah tersebut, maka perusahaan menambahkan persediaan awal pada pembelian dalam satu periode untuk sampai pada beban pokok yang tersedia untuk dijual. Beban pokok yang tersedia untuk dijual kemudian diserahkan ke persediaan akhir, dan beban pokok penjualan berdasarkan jumlah barang dalam persediaan dan barang yang dijual. Ini bisa dilihat sendiri, di sampingnya ada bagan, itu adalah bagan dari arus biaya persediaan. Biasanya dalam biaya arus persediaan memiliki 2 sistem, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Yang pertama adalah sistem perpetual, yaitu sistem yang memantau perubahan dalam akun persediaan. Artinya, perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan barang langsung dalam persediaan saat terjadinya fitur akuntansi. Sistem persediaan memiliki beberapa contoh, yaitu yang pertama pembelian barang dagang untuk dijual kembali atau bahan baku untuk diproduksi didebit ke persediaan bukan ke pembelian. Yang kedua, biaya angkut didebit ke persediaan bukan ke pembelian. Yang ketiga, beban pokok penjualan pada saat setiap penjualan dengan mendebit beban pokok penjualan dan mengkredit persediaan. Yang keempat, buku besar pembantu catatan persediaan individu sebagai manajer pengendalian. Sistem yang kedua yaitu sistem periodik. Berdasarkan sistem persediaan periodik, perusahaan menentukan jumlah persediaan secara berkala. Seperti yang ditunjukkan namanya, perusahaan mencatat semua pembelian persediaan selama periode akuntansi dengan mendebit akun pembelian. Perusahaan kemudian menambahkan total dalam akun pembelian pada akhir periode akuntansi untuk biaya persediaan yang ada pada awal periode. Jumlah ini menentukan total beban pokok yang tersedia untuk dijual selama periode tersebut. Baiklah, untuk materi yang ketiga yaitu pengendalian persediaan. Untuk berbagai alasan, manajemen sangat tertarik dengan perencanaan dan pengendalian persediaan. Entah perusahaan memproduksi atau membeli barang, perusahaan pasti memerlukan sistem akuntansi yang akurat dengan catatan yang mutakhir. Perusahaan mungkin kehilangan penjualan dan pelanggan jika tidak memiliki persediaan produk dalam model, kualitas, dan kuantitas yang diinginkan. Selanjutnya, perusahaan harus juga berhati-hati memantau tingkat persediaan untuk membatasi pembiayaan atas pemilikan sejumlah besar persediaan. Di dalam dunia yang sempurna, perusahaan ingin catatan yang terus dimutakhirkan atas tingkat persediaan dan beban pokok penjualan. Saat ini ada perusahaan menggunakan pencatatan penjualan dengan sistem persediaan perpetual.
Namun, banyak perusahaan yang tidak mampu memiliki sistem perpetual lengkap. Akan tetapi, sebagian besar perusahaan membutuhkan informasi yang terkini mengenal tingkat persediaannya untuk menghindari kekurangan persediaan atau pembelian dalam jumlah yang terlalu banyak dan untuk membantu persiapan data keuangan bulanan atau kuartalan. Akibatnya, perusahaan ingin menggunakan sistem pengendalian perpetual yang dimodifikasi. Sistem ini memberikan catatan persediaan yang lengkap mengenai kenaikan dan penurunan hanya dalam jumlah barang, bukan jumlah uang. Sistem tersebut hanya perangkat memorandum di luar sistem pencatatan ganda yang membantu dalam menentukan tingkat persediaan pada titik waktu tertentu. Materi yang keempat yaitu isu-isu dasar dalam penilaian persediaan. Barang yang dijual selama periode akuntansi jarang berjumlah sama persis dengan barang yang dibeli selama periode tersebut. Akibatnya terjadi kenaikan atau penurunan persediaan selama periode tersebut. Ada dua beban dalam isu ini, yaitu beban pokok yang tersedia untuk dijual yang berisi yang pertama beban pokok yang ada pada awal periode, dan yang kedua beban pokok yang diperoleh selama periode berjalan. Ada juga beban pokok penjualan yang isinya yaitu beban pokok tersedia untuk dijual selama periode berjalan dan beban pokok yang ada pada akhir periode. Nah, untuk menilai persediaan dapat menjadi suatu hal yang rumit. Penilaian persediaan membutuhkan penentuan seperti barang fisik untuk dimasukkan ke dalam persediaan, biaya untuk dimasukkan dalam persediaan, dan asumsi arus biaya untuk diadopsi. Ini ada penjelasan dari penilaian persediaan. Yang pertama ada barang fisik dimasukkan dalam persediaan. Secara teknis, perusahaan harus mencatat pembelian ketika memperoleh hak yang sah atas suatu barang. Pada praktiknya, perusahaan mencatat ketika menerima barang, karena sulit untuk menentukan waktu hak milik yang tepat untuk setiap pembelian. Dalam barang fisik itu ada lagi penjabaran bagian-bagiannya, yaitu yang pertama barang dalam perjalanan. Terkadang, barang-barang dagang yang dibeli masih dalam perjalanan belum diterima pada akhir periode fiskal. Yang kedua, barang konsinyasi. Perusahaan memasarkan produk tertentu melalui pengiriman konsinyasi. Di dalam pengaturan ini, perusahaan seperti Williams Art Gallery mengirimkan berbagai barang seni kepada Sotheby's Holdings yang bertindak sebagai agen Williams dalam menjual barang. Yang ketiga, perjanjian penjualan khusus. Nah, dari perjanjian penjualan khusus itu dijabarkan kembali. Yang pertama ada perjanjian pembelian kembali. Perusahaan membiayai persediaan tanpa melaporkan liabilitas atau laporan posisi keuangan. Pendekatan ini sering disebut sebagai pengaturan pembiayaan produk. Lanjut penjabaran dari perjanjian tersebut. Yang kedua, tingkat imbalan hasil yang tinggi. Pada industri seperti penerbitan, musik, mainan, dan lain-lain, seringkali terdapat kesepakatan formal atau informal sehingga memungkinkan pembeli untuk mengembalikan persediaan dan memperoleh pengembalian dana penuh. Yang ketiga, penjualan pada angsuran. Barang yang dijual dalam angsuran menggambarkan jenis penjualan di mana perjanjian penjualan mewajibkan pembayaran angsuran periodik selama jangka waktu tertentu. Yang keempat yaitu pengaruh kesalahan persediaan. Kesalahan penyajian persediaan akhir. Jika persediaan akhir dilaporkan terlalu rendah, modal kerja dan rasio lancar terlalu lancar. Jika beban pokok penjualan yang dilaporkan terlalu tinggi, maka laba neto terlalu rendah. Kesalahan penyajian pengembalian dan persediaan, misalnya Bishop Company tidak mencatat sebagai pembelian atas barang-barang tertentu yang dimilikinya dan tidak menghitung barang-barang tersebut dalam persediaan akhir. Penjelasan yang kedua dari isu-isu yaitu biaya dimasukkan dalam persediaan. Salah satu masalah yang paling penting dalam persediaan adalah jumlah dolar yang dicatat dalam akun persediaan. Dari biaya yang dimasukkan dalam persediaan dijabarkan kembali yaitu ada biaya produk. Biaya produk adalah biaya yang menempel ke persediaan. Biaya tersebut umumnya meliputi biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain. Yang kedua, biaya periode, yaitu biaya yang tidak langsung berhubungan dengan perolehan atau produksi barang. Yang ketiga, perlakuan diskon pembelian, yang merupakan pengurangan harga jual yang diberikan kepada pelanggan.
Penjelasan yang ketiga dari isu-isu yaitu asumsi arus biaya mana yang diadopsi. Nah, dari asumsi ini dijabarkan kembali ada empat, yaitu identifikasi khusus dibutuhkan untuk mengidentifikasi setiap item yang dijual dan setiap item yang masih dalam perjalanan. Yang kedua yaitu biaya rata-rata atau average. Metode rata-rata memberikan harga persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang tersedia dalam periode tersebut. Yang ketiga ada first in, first out atau FIFO. Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah barang pertama yang digunakan atau dijual. Yang keempat yaitu last in, first out atau LIFO. Metode LIFO mengasumsikan bahwa biaya total jumlah yang terjual atau dikeluarkan selama bulan tersebut berasal dari pembelian terbaru. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi tentang persediaan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.